Kak Endang mana ya? Kok belum datang? Tadi aku WA belum kebaca. Aku telepon aja deh. Halo Kak Endang. Sudah sampai di mana? Oh, oke, sudah dekat ya. Oke, aku tunggu ya. Hai Kak Endang. Halo Kak Endang. Lama ya nunggu. Enggak apa-apa, tenang aja. Soalnya tadi enggak di luar dugaan, jalannya agak macet. Oh, nggak apa-apa Kak. Kak Ina, kita mau piknik kemana sih? Mau pergi kemana? Nah, hari ini kita mau piknik ke Museum Benda-Benda Alkitab Yerusalem. Wow, asik, sip. Kak Ina Asik kan? udah lama nih, kepingin ke sana tapi belum kesampaian. Nah, oke, kita pergi ke sana sekarang. Kalau gitu kita cepetan berangkat aja ya. Oke, Sampai sana. ayo kita berangkat. Wah, berapa lama ya Kak Ina kita sampai ke museumnya? Nah, kalau nggak macet sih 30 menit juga sampai. Semoga tidak macet ya Kak Endang. Iya, sudah gak sabar nih mau cepet-cepet lihat benda-benda Alkitab di museum. Oke. Oke dah, semoga tidak macet. Wah, akhirnya sampai juga ya Kak Ina di museum ini. Kita udah sampai di Museum Alkitab. Tapi nanti kita ketemu dengan siapa ini? Nah, kita akan ketemu dengan Kak Jun. Oh, Yuk, kita iya. cari Mana Kak ya Junnya? Kak Junnya? Nah, itu dia Kak Jun. Hai Kak Jun. Apa Selamat kabar? siang. Gimana Apa Kak kabar? Jun? Sehat ya? Sehat, baik. Oke, adik-adik, ini Kak Jun nanti yang akan menjelaskan semua benda-benda Alkitab yang ada di museum ini. Ya, kita bisa mulai ya Kak Jun? Boleh? Oke. Dengan senang hati. Oke, kita masuk. let's go. Let's go. Silakan masuk. Thank you. Nah, adik-adik, kita sudah di Museum Alkitab Yerusalem dan Kak Jun akan menjelaskan benda-benda yang ada di sini. Ya. Silakan Kak Jun. Oke, adik-adik, kita sekarang berjalan di penciptaan. Adik-adik pasti sudah tahu ya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. 6 hari Allah bekerja, di hari ke-7 adalah hari beristirahat. Dan kita harus kemana adik-adik? Bergereja, yaitu sekolah minggu ya. Nah, kita berlari ke sini. Ini adalah dewa-dewa yang mereka sembah pada saat itu. Dewa Baal, Asitoret, dan Finisia. Kalau kita baca di Kejadian Keluaran, ini dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, ini adalah sup kacang merah hak kesulungan yang diberikan Yakub kepada Esau ya. Seperti itu sup kacang merahnya. Nah, adik-adik pasti tahu tentang biji sesawi. Adik-adik pernah dengar tentang biji sesawi? Jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Bijinya sangat kecil adik-adik, tapi jika memiliki iman, kamu akan dapat memindahkan gunung ya. Kita kembali ke tongkat Yakub ya. Ini adalah dahan belang. Ya, ini dahan belang tongkat Yakub. Dia diberkati Allah karena dia hidupnya jujur ya, walaupun mertuanya berbohong kepada dia dan menipu dia, tapi dia tidak mau membalas menipu mertuanya. Nah, kita kembali ke sini adik-adik. Nah, kita melihat ada pohon ara Zakeus yang dinaiki Zakeus orang pendek, namanya Ficus Sicaramus. Itu fotonya ya adik-adik, yang dinaiki Zakeus orang pendek yang ingin melihat Yesus ya. Nah, yang di bawah adalah pohon ara Ficus Carrica. Adik-adik pasti pernah dengar waktu itu Yesus mengutuk pohon ara. Nah, yang Yesus kutuk itu adalah
Ficus caricap, gitu adik-adik, ya. Oh Kak, itu ada dinosaurus Kak. Di Alkitab kan nggak ada ya? Oh, iya ada beberapa orang berkata kalau dinosaurus ini adalah mitos atau dongeng belaka. Tetapi binatang-binatang yang besar ini di Alkitab ada. Cuman Allah tidak menyebutkan namanya. Kenapa? Iya. Karena itu tugas manusia. Oke, Bisa oke. kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 20. Maka Allah menciptakan binatang-binatang yang besar di laut dan mereka berkeriapan. Oke. Nah, kalau namanya itu tugas manusia, Kak. Oh, berarti Manusia yang namanya kasih yang kasih nama. nama ya Kak Iya, dinosaurus biar ada itu. kerjaan manusia, Kak. Iya, Benar oke. juga. Lihat itu ada sandal. Oh iya, itu Ini, Kak Jun. sejarahnya waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah Musa yang Allah pilih, Kak. Adik-adik pasti sudah pernah dengar lah ceritanya ya dari guru-guru skala minggu. Nah, yang paling hebatnya bukan karena kualitas sandalnya, Kak. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang pasir pakai sandal yang terbuat dari kulit binatang. Bukan karena kehebatan sandalnya, tapi kehebatan Allah kita yang luar biasa. Tuh, karena penyertaan Tuhan ya Kak. Iya, pasti. Ada yang lucu-lucu ini bonekanya. Aduh, seperti rombongan yang mau pergi. Ini apa ini kalau ini Kak Jun? Oh, ini ceritanya, Kak. Waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, Oh, ya. ya. Jadi Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena perbudakan. Dan sesuai janji Allah, ingin membawa mereka ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Begitu, Kak. Makanya banyak banget ya. Iya, ampun, lucu-lucu. banyak ya, banyak Ah, sekali. Aduh, apalagi Kak Ina ya yang ada di sini. Nah, ini Kakak pernah lihat nggak musik-musik ini? Seperti Kalau ini belum kayaknya ya. Sofa. Ini tanduk. Iya, ini tanduk rusa, Kak. Ini shofar namanya. Oh, Ini oke, alat musik baru yang mereka lihat. pakai ya di Mesir ya. Kalau perang mereka pakai juga, pernikahan mereka pakai. Dan nanti kalau Yesus datang ke dunia, Ya. malaikat akan tiup shofar, Kak. Ya, Oh, ini dia. baru lihat ya aku. Kak Ina udah pernah lihat belum? Oke, oke. Kita jadi lihat, jadi tahu nih. Oke. Kalau yang ini? Kalau ini adalah musik yang dipakai oleh Daud, ya seperti nafiri, Iya. gambus, banyak sekali Kak seperti ini, nepal, suling, ceracap, inilah yang dipakai Daud. Oke. Ini sampai sekarang masih ada ya Kak? Masih Kak, mereka Oh, masih pakai ini. oke, oke. Contohnya kita masih ada. Nah, sekarang. cuman di sini jarang ya, nggak ada yang susah kali mainnya. Ya susah Kak. Harus belajar dulu Kak. Ya. Oke ya. Oke. Kak Jun, kalau ini apa ya Kak? Kok kayak batu-batu gitu? Iya itu emang batu Kak. Oh. Ini adalah 10 hukum Taurat. Nah, ini adalah yang menulis ini adalah Allah sendiri. Waktu itu dia berbicara kepada Musa. Ini tulisan Allah sendiri dari batu, Kak. Ini sampai sekarang kita harus menaati 10 hukum Taurat. Ya, ini Kakak ingat gak 10 hukum Taurat? Adik-adik pasti tahu lah ya. Adik-adik ingat nggak? 10 perintah Allah. Iya, Iya, itu diajarkan di sekolah 10 minggu. perintah Allah, Ya. iya. Oke. Lanjut lagi mana nih? Kak Jun ada lagi nggak ya? Banyak. Oh iya. Oh ini apa Kak Ina? Coba Kak Ina lihat Kak Ina. Kak Jun, ini Kamu ada mau banyak patung dan baju-baju. Ini apa ya Kak Jun ya? Iya, Baju apa ya? Ini adalah pakaian-pakaian mereka orang Yahudi, ya. Kalau mereka merayakan hari-hari besar seperti hari raya Yom Kippur, hari raya Paskah, mereka pakai baju jubah seperti ini, putih-putih. Hari raya sunat atau apapun yang mereka lakukan, mereka pakai pakaian putih. Nah, kalau ini mereka namanya kain kabung, Kak. Ya, adik-adik tahu nggak ini kain kabung? Kain Ini kabung? terbuat dari bulu unta. Oh. Kalau kita pakai pasti kulit kita nggak enak, gatal Kak, nggak enak sekali ya. Coba ya. Nih ya. Oh. Nah, Kain, waktu- kayak kain karung nggak? Iya seperti itu Kak, Oh, nggak enak sekali di badan. iya, iya. Nah, menandakan diri mereka lagi berdosa.
Ingat dengan kisah Daud waktu Ya. anaknya meninggal dia Ya. pakai kain kabung. Iya, benar. Dia merendahkan diri kepada Allah ini kain kabung. Oke. Kak. Nah, kita ke sini. Ini adalah talit sembahyang. Kakak ingat gak waktu itu perempuan yang sembuh karena pegang apa ya dia Kak ya? Jubahnya Adik-adik ya? tahu? Jubah Yesus ya? Yesus. Ujung-ujung. Ujung jumbahinya ini Oke. dia. Tapi bukan karena ini Kak mujizat Ya, terjadi. betul. Karena apa adik-adik? Karena Karena kuasa Tuhan Yesus. iman perempuan Iya, itu ini juga. yang mereka pakai Kak ke sinagog begini, pakai tali sembahyang, pakai sal doa. Dan ini Kak, ini baju anak kecil ini, ini adalah pakaian kain katan namanya. Nah ini mereka pakai kalau mereka sunat Kak. Oke. Ini kain sunat mereka, begitu. Oh iya. Nah, Nah, ini Kak, kalau yang ini apa? oh ini Taurat Kak, kitab mereka. Kita juga pakai ini Kak, kitab Taurat ya. Nah kalau mereka ibadah, mereka akan baca ini Kak. Mereka buka, ada yang besar Kak, tapi di Israel ya, di ini cuman replikanya aja seperti ini. Nah karena kekudusan Taurat ini kita nggak bisa langsung pakai tangan Kak. Nah, jadi pakai apa? Kakak pernah lihat nggak? Belum pernah Oh, lihat. ini dia Kak, kita pakai yad namanya. Ada alatnya untuk menunjuk. Oh, jadi nggak boleh langsung dengan tangan ya Tidak Kak? bisa Kak. Tidak boleh dipegang. Iya, karena dia kudus. Iya, iya, iya. Kak Ina dan Kak Endang, ini adalah hari Sabat. Adik-adik pasti sudah tahu lah ya, ini hari Sabat. Ini menandakan hari Minggu ya, 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 kita datang beribadah kepada Tuhan ya. Dan kalau mereka beribadah, mereka nyalakan lilin, mereka makan roti kepang, mereka pergi ke sinagog, ini yang mereka lakukan. Oke. Nah, kalau ini hari Paskah, Oke. yang kemarin baru kita lakukan ya, Ya. di mana melambangkan Yesus mati menebus dosa kita. Harusnya kita yang mati, tetapi Yesus menebus dosa kita. Mereka melakukan ibadahnya, mereka minum anggur, mereka makan daging, makan roti, banyak yang mereka makan. Ini roti dan mereka minum anggur. Begitu yang mereka berpesta pora, maksudnya merayakan kemenangan mereka sebab dosa telah ditebus oleh Yesus. Ya. Nah, Kak Jun, ini kok ada kayak kertas, ada tulisannya, ada batu-batu, ada tulisannya. Apa ya Kak Jun? Oh, ini adalah gulungan-gulungan kitab yang ditemukan dulu. Nah, sebelumnya, sebelum ada kertas seperti kita sekarang, dulu mereka tulisnya pakai batu. Ya, kita ingat waktu Allah berbicara kepada Musa, Ya, dua loh ya, batu ya. Dan berkembang, mereka pakai kulit binatang atau papirus. Nah, seperti ini adalah replikanya ya, seperti ini contoh-contoh kertas. Ini gulungan kitab yang ditemukan di Laut Mati seperti ini dianya. Nah, kalau sekarang kertasnya sekarang udah beda ya, zaman semakin berkembang gitu. Iya Kak. Oke, apa lagi nih? Kak Jun, Ya. ini ada bangunan atau rumah-rumah apa ya? Bentuknya bagus-bagus sekali. Wah, ini adalah contoh, kita kesini dulu ya Kak ya. Ini adalah tabut. Nah, inilah tabut. Waktu itu jika ada tabut di situ Allah berada. Nah, waktu itu ketika 12 suku bangsa Israel melakukan dosa, mereka datang ke suku Lewi. Imam pertama adalah Imam Harun, ya Kak ya. Nah, inilah kamar pertemuan. Di sini mereka meminta ampun kepada Tuhan dengan membawa kurban. Nah, setelah zaman berkembang, ini juga Imam Harun mati, Musa mati, dan ini juga telah tidak ada lagi kamar pertemuan. Nah, Allah berbicara kepada Daud ingin membangun bait Allah yang pertama kali, Kak. Tetapi Daud tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu banyak membunuh. Dan karena Allah itu kudus. Akhirnya anaknya Salomo yang membangun bait Allah. Ini dia Kak, contohnya megah ya Kak ini ya. Arsiteknya Allah sendiri Kak. Oh, ini dia. Ya, bagus sekali. Ini dia. Nah, waktu itu juga Salomo jatuh dalam dosa Kak. Adik-adik udah tahu nggak Salomo jatuh dalam dosa? Udah tahu. Mungkin udah diceritain lah ya guru-guru sekolah minggu. Ya. Apa ya? Nah, akhirnya Allah membuang bangsa Israel ke Babel, perang, dan tinggal tembok ratapan sampai sekarang. Nah, ini yang pertama bait Allah. Yang kedua ini Kak, ini zaman Yesus atau zaman
Raja Herodes. Iya. Nah, di sini Yesus yang marah kepada mereka karena mereka berdagang di bait Allah, ya. Oh iya, ingat. Ingat ya Kak ya? Iya, ingat. Ada ya? Sekolah minggunya. Iya. Nah, setelah itu Yesus kan disalib untuk menebus dosa kita. Nah, waktu Yesus disalib, bait Allah ini terbagi menjadi 2, Kak. Jadi, waktu dulu kita harus mencari suku Lewi, tapi karena Yesus mati di kayu salib, bait Allah terbelah menjadi 2, kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Sama dengan adik-adik, Iya. kalau berdosa, Tuhan ampuni saya, bisa langsung berdoa Iya. kepada Allah. Oke, Gitu, Kak. oke. Apa sih ya ini? Kok ada tangga-tangganya begini? Kakak penasaran ya? Oh iya, apa ini Kak Jun? Wah, ini. oh judulnya Menara Jaga. Iya, ini Ah. menara jaga, Kak. Iya. Kalau di Israel, seorang yang memiliki kebun anggur, mereka harus ada menara jaganya agar anggurnya tidak dicuri oleh maling atau pencuri siapapun. Jadi harus ada menara jaga. Nah, Yesus kan sering melambangkan istilah-istilah. Yesus adalah menara jaga kita. Dia menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Yesus tahu. Jadi berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Nah, ini kebun anggur. Yesus juga melambangkan anggur ini. Anggur yang baik akan bisa dinikmati banyak orang. Jadi kalau hidup kita baik, jadi berkat, kita bisa dinikmati banyak orang. Karena kita harus menabur kasih, menjadi terang, menjadi garam. Nah, cara mereka kalau panen anggur, mereka pakai kaki, Kak. Oh, Iya, diinjak-injak jorok ya, ya, Kak ya. Tapi mereka dibersihkan dulu, Kak. Iya. Nggak sembarangan masuk kakinya. Kenapa ya pakai kaki? Ada Kakak tahu nggak? Kenapa pakai kaki? Ah, nggak tahu. Oh, karena agar biji batunya itu tidak pecah. Kalau biji batunya itu pecah, anggurnya akan asam, Kak, tidak bisa dinikmati. Baru tahu Begitu, ya. jadi mereka pakai kaki. Oke. Nah, sekarang kita ke Cook. Ini Cook ya. Seorang petani pasti tahu ini tugasnya Cook ya. Nanti ada di sini keledai kiri kanan. Ini melambangkan yang Yesus pakai. Kita adalah teman sekerja Yesus ya. Nah, Yesus sebelah kanan, kita sebelah kiri. Nah, kalau Yesus jalan sebelah kanan, yang kita harus ikut sebelah kanan. Kalau Yesus jalan sebelah kiri, ya kita harus sebelah kiri agar pekerjaannya selesai. Sama seorang petani. Kalau keledainya sebelah kanan, yang sebelah kirinya juga ikut kanan. Kalau dia kanan kiri, pekerjaannya tidak selesai. Iya. Sama. Jadi kita teman sekerja Allah. Kalau kita tidak mau, dia ajak siapa yang ikut aja, yang mau. Ini dia, Kak ya. Ya. Nah, ini adalah kirbat ya. Ini kirbat. Ini terbuat dari binatang ya, kulit binatang seperti kambing ya. Mereka ambil dalamnya, nanti mereka cuci, mereka gunakan untuk tempat air, tempat anggur, yang seperti Mazmur Daud berkata, katanya, sebab aku menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak akan kulupakan. Maksudnya Daud, walaupun dia mengalami banyak masalah seperti kirbat yang diasapi seperti itu, yang udah usang, tidak bisa digunakan lagi, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan. Nah, ada lagi, Kak, ceritanya, anggur baru, kirbat baru, yang ada tulis kantong kulit baru. Nah, kalau kirbat lama dimasuki dengan anggur yang baru, dia akan pecah, Kak. Karena anggur punya fermentasi yang tinggi. Akhirnya sama dengan kehidupan kita. Kalau hidup baru, kita campur dengan hidup lama, kita sia-sia. Iya. Ya kan adik-adik? Sia-sia kalau kita suka bohong, sudah bertobat tidak bohong lagi, berbohong lagi. Jadi sia-sia dong ya, Kak ya? Iya. Iya. Iya, Oke. betul. Oke. Apa ini? Wah, ini apa sih? tongkat Kak Endang. Terus Kok kalau aku kayaknya bisa buat aku pakai ambil buah. Oh ya, mencuri dong, Kak. Aduh Kak Jun, apa ini ini kita lagi sebenarnya? asik lihat-lihat ketemu tongkat dan apa nih Kak? Kayak kentong besar. Ini tongkat gembala, Kak. Oh, oke. Sama ini gada. Oh, gada. Nah, jadi seorang gembala itu punya 2 tongkat, gada dan tongkat. Ya, ada 2. Kenapa ya pakai seperti ini ya? Iya. Ada bulatan lingkaran ya. Iya. Apa itu ya? Nah, kalau dombanya itu nyasar, nah,
Jadi gembalanya tinggal masukin ke kepala dombanya, Terus ditarik. Itu tugasnya ini Kak, ada lingkarannya. Fungsinya itu. Iya. Nah, kalau gak ada ini Kak, kayak ini berat loh Kak. Coba Kak Ina coba. Berat sekali ya. Nah, iya berat itu. Coba aku coba. Oh iya berat, bener berat. Nah, seorang gembala ketika ada musuh yang ingin membunuh dombanya atau ingin menyakiti gembalanya, dia pakai gada Kak. Ini dia akan lempar ke musuh itu, ya. Nih, gada dan tongkat. Yesus adalah gembala kita. Ya, gembala yang Gitu, baik, Kak. Yesus ya. Terus ingat nggak dulu ada seorang gembala yang baik, kuat dan berani. Kak Ina ingat nggak? Siapa? Aku ingat. Gembala itu adalah Daud. Bener gak? Bener deh. Benar. Kalau Daud kita ingat siapa nih? Daud. Musuhnya dia siapa? Goliat. Goliat. Oh, iya, Iya benar. Kak. Jadi Daud itu adalah gembala yang baik, kuat dan berani. Tapi sebenarnya kenapa dia jadi seperti itu? Karena dia percaya ya Tuhan Iya. itu yang memimpin dia. Tuhan yang memberi kekuatan dan keberanian dia untuk melawan Daud. Ada nggak Kak itu batunya yang buat melempar? Ada Kulit dong mana, Kak. Kak? Yang dipakai Daud itu adalah pengumban atau alih-alih. Ini batunya, ini pengumbannya Kak. Oke. Dia Iya, melawan iya, Goliat benar, pakai benar. pengumban Kak dengan batu. Itu. Iya, berarti Akhirnya bangsa benar. Israel menang. Iya, iya. dari Filistin. Terus ini contohnya mana Kak? Ini benar nggak contoh gembala? baju gembala Oh Kak. ini baju gembala Kak Ina Ini. coba sebelah sana Kak Ina. Seperti ini. Pakaian-pakaian iya. gembala. Pakaian gembala dia Iya. membawa tongkat ya. Tongkat. Oke. Iya, oke, sip. Jadi kita tahu ya sekarang ya Kita alat tahu. yang dipakai ya tongkatnya. Dulu bayanganku tongkatnya itu cuman panjang gitu aja, nggak ada giniannya Nggak ada Kak. lembarannya, Oh, Kak, ya. ini jadi fungsinya seperti itu. Iya, Oke, sekarang oke, sudah oke. tahu. Yuk, Oke. yuk. Apalagi nih? Hah? Loh, ada bahtera. Ini mungkin bahteranya Nuh ini. Iya benar Kak. Iya Kak Jun. Iya, ini Baterah Nuh. Oh, Besar sekali ya. Iya, hitungannya dunia Kak. Dunia diisi oleh air. iya. Ya, waktu itu Allah ingin menyelamatkan orang-orang, tetapi mereka tidak percaya kepada Nuh, ya. Mereka diajakin, mereka tidak mau, malah mengolok-olokkan Nuh. Nah, Ya. akhirnya Tuhan memerintahkan binatang-binatang sepasang masuk ke dalam Baterah Nuh bersama keluarganya Nuh. Oke. Nah, kakak tahu nggak kenapa Baterah ini pintunya satu? Kalau kita naik kapal pesiar, kapal-kapal besar, pintunya banyak ya Kak ya? Oh, iya. Tapi Iya. kenapa pintunya Kenapa satu? ya, Kak? Kok cuma satu ya Kak di tengah-tengah ini? Adik-adik mungkin ada yang tahu kali Kak ya? Nggak tahu ya. Jadi tahu nggak? Nah, saya kasih tahu Kayaknya Kak. nggak tahu ya. deh. Iya. Nah, kenapa pintunya satu? Karena hanya satu jalan kebenaran. Pengumum. Hanya satu jalan ke surga, hanya Yesus jalan Oh, kebenaran. maksudnya itu Iya. ya. Dan waktu itu setelah air turun dan setelah mereka masuk ke dalam semuanya, Allah sendiri Kak yang menutup pintunya. Oke. Jadi tidak ada siapapun, Oke, jadi oke. Allah pemilik Iya. pintu itu, ya. Yesus Oh, maksudnya jalan jadi seperti kebenaran. itu ya. Iya, Oke. Kak. Kak Ina, inget nggak kisahnya Nuh waktu dia disuruh bikin bahtera ini gimana sih waktu itu? Nah, tadi Kak Jun juga udah bilang ya. Gimana ya? Banyak orang yang Mengolok-olok mengejek ya, Kak, ya. mengolok-olok. Tapi adik-adik ingat ya, walaupun Bapak Nuh diolok-olok, diejek orang banyak, Dibilang gila kayaknya. Dibilang Salah gila, ya. ya. Oke. Bapak Nuh tetap berani dan kuat untuk mentaati perintah Tuhan. Oh, Dan ya. Bapak Nuh terus melanjutkan membuat bahtera yang sebesar ini, tetap mentaati perintah Tuhan, ya. Dan kemudian akhirnya hanya berapa orang yang selamat? Hanya Bapak Nuh, 3 anaknya, 3 3 mantunya, 1 istrinya. dan istrinya. Ada 8 orang selamat. Ya, Lagunya tahu nggak Kak? Kak Jun tahu lagunya nggak? Kak Jun tahu lagunya nggak?
Kita mau nyanyi aja kita mau ya. nyanyi yuk adik-adik. Ayo, Kena kita mau Binu dan nyanyi. istrinya. Ya. Oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba dan burung masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, oke, jadi 8 orang selamat. Oke, Kak, kita lanjut kita lagi lanjut yang lain lagi. yuk. Ayo Kak Oke, Jun, kita lanjut ayo. lagi. Nah adik-adik masih ingat cerita sekolah minggu 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh yang membawa pelita? Pasti ingat ya. Nah Kak Jun, itu pelitanya kayak apa ya? Yang Pelitanya gimana ya? itu seperti ini Kak. Oh. Itu seperti ini dia pelitanya. Seperti obor ya Kak ya. panjang ya, Iya, Kak Jun, ya. begitu Kak. Oh, oke. Ini jadi tahu kita ya. Loh, ada ikan. Ada ikan Kak Ina. Ada rotinya juga. Iya, 5 dulu apa sih itu yang di Alkitab? Ikan itu loh Kak Ina. 5 roti, 2 ikan. Oh iya, ini rotinya tapi kok nggak berapa ya ini rotinya? Kak Jun, Kita tanya Kak Jun, ayo. Nah, ini ya kakak-kakak, adik-adik, ini ceritanya 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu Yesus memberi 5.000 orang makan. Sisanya berapa kakak-kakak? 12. 12 keranjang ya. Dan itu waktu itu ceritanya murid-muridnya tidak percaya. Oh. Ada yang tahu siapa yang percaya pada saat itu? Yang punya iman? Kayaknya murid-muridnya anak kecil. Anak kecil kayak anak kecil. Oh, Jadi anak adik-adik kecil. bisa memiliki iman seperti anak kecil itu yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Oke, kalau gitu karena yang membawa ikan itu adalah anak kecil-kecil, mungkin sebesar anak-anak sekolah minggu ya. Iya Kita dong. ajak mereka nyanyi aja lagunya. Kita nyanyi yuk adik-adik. 5 roti dan 2 ikan. Ikutin ya adik-adik. Lima roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar mujizat yang dibuat Tuhan? Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wah, sungguh luar biasa ya, iman bisa membuat sesuatu yang besar dan luar biasa. Betul. Adik-adik, kita sekarang masuk ke sengsara Yesus ya.
ini adalah perjamuan malam sebelum Yesus disalibkan. Mereka makan dan minum. Setelah itu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, yang sekarang itu ada gereja segala bangsa, di mana waktu itu Yesus berdoa, pilunya darah di atas batu dan di dalam gereja ini. Nah, Yesus disalibkan adik-adik, ya. Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Kalau adik-adik pernah nonton film Tuhan Yesus, yang dipaku itu di sini, di tengah-tengah. Tetapi salah adik-adik, yang dipaku itu dipaku di pergelangan tangannya adik-adik. Dan di tulang tumit kakinya, ya, di tulang tumit kakinya seperti ini, ya, di tulang tumit kakinya dan di pergelangan tangannya. Dan Yesus dikasih mahkota duri adik-adik, nih mahkota durinya, dan Yesus dicambuk, ya, cambuknya itu dia ada pengaitnya adik-adik. Jadi ketika dicambuk tubuh Yesus terkelupas, ya. Nah, Yesus diikat dan disalibkan. Ketika itu mereka ingin melihat Yesus mati apa tidak, mereka ambil mata tombak. Nah, mata tombak ini mereka ikat di tongkatnya. Setelah itu mereka tusuk lambung Yesus, perutnya, ya. Akhirnya Yesus mati, ya. Mereka mengetahui Yesus mati, ya. Nih, dan setelah itu Yesus mati adik-adik. Yesus itu dikubur. Ini kuburan ini kuburan baru, ya. Tidak ada orang belum pernah dikuburkan ke sini, hanya Yesus orang pertama, ya. Ini dia. Tetapi kita tahu, ya, Yesus itu bangkit lagi di hari yang ketiga. Yesus bangkit, dan setelah itu Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga adik-adik. Ini perjalanan Sabat, ya. Ini perjalanan Sabat itu perkiraan 1,1 km ini. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nanti Yesus datang menjemput setiap orang yang percaya. Adik-adik, ini adalah koin-koin di Alkitab dan di Israel yang ada pada tahun 510 sebelum Masehi sampai dengan 1968 Masehi. Nah, ini adalah koin-koin yang dipakai pada zaman dulu di Israel, pada zaman sebelum dan sesudah Tuhan Yesus. Koin-koin ini terbuat dari emas, perak, dan ada juga yang terbuat dari perunggu. Selain dengan koin, pada zaman dulu pembayaran berupa emas dan perak juga lazim digunakan. Dan ini adalah kotak persembahan di Israel. Adik-adik, sekarang ini adik-adik lihat keranjang Musa, ya. Ini keranjang Musa ini terbuat dari papirus. Nanti pohonnya kita lihat di depan, di taman, ya. Nah, kita sekarang ke lubang jarum, ya. Nah, ini sebenarnya ayat Markus 10 ayat 25 ini lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ini cuma perumpamaan aja yang Yesus pakai. Sebenarnya tidak ada pintu di sana yang bisa dilewati unta, ya. Ini dia. Dan ini adalah garam laut mati. Pasti adik-adik pernah dengar ceritanya. Waktu itu istri Lot menjadi tiang garam, ya. Nah, ini adalah tinta mereka waktu itu. Ini alat tulis mereka dan kertas yang mereka pakai yang dikatakan dalam Alkitab, yang dikatakan Rasul Paulus, bawalah seisi perkamenmu. Ini adik-adik dia yang dibilang perkamen, ya. Ini terbuat dari kulit binatang, ya. Ini dia perkamen. Oke, ini adalah pelita, lampu mereka, ya. Kalau sekarang kita sudah enak pakai listrik, tapi dulu mereka pakai pelita. Ini dia adik-adik, minyaknya pakai minyak zaitun, ya. Nah, ini adalah jenis bebatuan dari Sodom, dari Sinai, dari Petra, banyak sekali jenis-jenis batunya, ya. Nah, kita sekarang ke sini. Buli-buli, ya. Ini adalah buli-buli. Waktu itu perempuan-perempuan ingin merempah-rempahi mayat Yesus, ya. Jadi mereka bawa buli-buli. Di dalam buli-buli ini adalah rempah-rempah adik-adik. Oke. Nah, adik-adik lihat ini. Kakak berada di dapur orang Yahudi. Dulu seperti ini dapurnya adik-adik. Kalau sekarang sudah beda lah ya berkembangnya zaman. Nah, adik-adik lihat apa yang kakak pegang. Ini adalah gantang, ya. Ini adalah gantang adik-adik. Apa sih gantang itu?
ini adalah alat ukur yang mereka pakai kalau kita seperti liter ya. Nah, ada di Alkitab dikatakan jangan taruh pelita. Pelita itu tadi kan adik-adik sudah tahu, pelita lampu mereka di bawah gantang. Nah, kalau ditaruh di bawah gantang, dia tidak akan menyinari. Tetapi taruhlah di kaki dia adik-adik seperti ini di atas, agar bisa menyinari. Sama seperti kata firman Tuhan, jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksi. Begitu adik-adik. Oke, sekarang kita jalan ke tempat penggirikan ya. Ini tempat penggirikan adik-adik. Ini taman kecil sebenarnya. Kalau di Yehuda, di Israel ini besar, luas. Tapi kita cuman replikanya aja contohnya. Nah, kalau panen gandum adik-adik, mereka kan potong tangkainya, mereka letakin di papan eretan. Nah, untuk memisahkan bulir dengan gandumnya, mereka akan jemur di siang hari ya. Nah, mereka untuk memisahkannya setelah dijemur, untuk memisahkan bulir gandum dengan debu jeraminya, mereka pakai ini adik-adik, pakai alat penampi ya, ini namanya alat penampi. Seperti di Matius pasal 3 ayat 12 dikatakan, alat penampi sudah di tangannya, ia akan mengumpulkan gandum dalam lumbungnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak pernah padam. Nah, kalau udah waktunya Allah menampi, dia akan memisahkan orang percaya dengan orang tidak percaya. Yang percaya dimasukin dalam lumbung, yaitu surganya, dan orang yang tidak percaya dimasukin ke dalam neraka yang tidak pernah padam ya, yaitu api yang tidak pernah padam. Ini adik-adik. Nah, kita melihat ini ada palungan ya. Ini adalah tempat makanan binatang. Nah, disinilah bayi Yesus diletakin oleh Bunda Maria ya. Nah, ini ada lagi adik-adik, tempayan. Ini tempayan, kok besar sekali tempayannya. Ini adalah waktu itu Yesus melakukan mujizatnya, air menjadi air anggur. Jadi besar tempayannya seperti ini. Ayo ada Kak Jun. Kak Jun lagi Jun. apa di sini? Lagi santai. Oh. Saya lagi duduk di ini. Kakak tahu nggak ini apa? Ini kayak sumur yang di cerita sumur. Alkitab ya. Iya. Iya, benar. Banyak cerita di Alkitab tentang sumur ini, Kak. Iya. Salah satunya kita ambil aja waktu itu Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Yang wanita berdosa itu ya Kak. Iya. Ini ada pohon. Ini ada banyak pohonnya di sini, Kak Endang, Kak Jun. Iya, Kak ini Jun, banyak pohon. ini pohon Kak. apa nih yang buahnya banyak gini Kak? Oh, ini pohon ara, Ficus sycaromus. Ini adalah pohon ara yang dinaiki Zakheus, orang pendek yang ingin melihat Yesus. Oh ya, ada Kak. ceritanya, Iya. benar-benar. Kak, ini pohonnya Seperti ini. tinggi sekali ya. Zakheus Iya. naik biar bisa ngelihat kan. Berarti Iya, tinggi ya. tinggi dia besar ini. Oke. Ini pohon Terus aranya. apa lagi ya? Nah, kalau apa nih, ini Kak? Ini Kak, sama. sama, tapi beda daunnya yang bisa kita lihat. Iya, lebih kalau besar. Ini Ficus sycaromus, ini Ficus carica. Ya, ini daunnya seperti jari Kak. Nih Iya. bentuknya beda. Nah, pohon ini Ficus carica ini, pohon inilah yang Yesus kutuk. Nah, jadi yang dinaiki Zakheus beda dengan yang Yesus kutuk. Oke. Pohon aranya, Iya. dia seperti ini. Terus ada lagi Itu. Kak Ina. Apa? Itu yang kecil-kecil daunnya apa ya? Oh iya Kak, ini adalah pohon zaitun. Nih pohon zaitun ini Kak, ini tumbuhnya bisa ribuan tahun di Taman Getsemani ya, kita lihat ya. Nih, kita ingat nggak kisah waktu Nuh ingin mengetahui airnya surut, telah surut apa Iya, tidak? dia bawa. Dia Itu setangkai burung membawa setangkai daun zaitun. Oh, daun ini ya. Iya. Oke. Minyaknya mereka buat untuk menorah bait Allah, tempat lilin minyaknya. Itu mereka gunakan Kak. Ya. Sama juga dengan minyak pelita. Ya. Nah, itu. Ini yang ini apa nih Kak? Panjang-panjang. Nah, kayak iya. batangnya. Iya, ini adalah pohon papirus. Pohon Papirus. papirus. Nah, Papirus. yang keranjang Musa tadi Kak. Panjang Musa. Terbuat Terus tadi dari pohon papirus dia. Iya. tadi yang apa tuh? Kitab ya. Kertas, Kitab, iya, kertas. kertas papirus. Ya, Iya. ini dari sini dia Kak, pohon papirus. Dia tumbuhnya Dia di hidup kolam. air. Oh, harus di air ya. Dia Oh. banyak tumbuh di tepi aliran Sungai Nil Kak. Dia hidupnya di aliran Oke, air. oke. Gitu, Kak.
Iya. Oh, kelengkap di sini ya, Kak Ina. Sekali ya. Pohon yang berduri juga ada, Kak. Mana ya? Mana ya, Kak? Mahkota duri yang dipakaikan ke kepala Yesus. Ah, Nah, kita ada, Kak, di sini duri. pohonnya ini, mahkota duri. Oh, ini nih. Iya. Kak Ina berani pegang nggak? Nah, enggak, awas, Kak, nanti kegores sakit tahu, Kak. Iya, aja. kayaknya ini durinya di mana-mana dia. Iya, ini pohon mahkota duri. Jadi dia nggak ada buahnya ya, Kak? Enggak ada, dia seperti itu, Kak. Nanti semakin besar durinya semakin panjang, Kak. Oke. hati-hati. Ya, Iya. waktu itu mungkin nancap lah ke kepala Yesus ya. Iya sakit pasti. Nancap lah dia ke kepalanya. Oke, kayaknya sudah lengkap ya, Kak Ina ya. Hari ini kita udah belajar banyak banget Oh, ya, iya, Kak Kak. Endang ya sama Kak Jun. Seneng banget nih Kak Ina, Kak Endang, adik-adik semua udah dikasih tahu banyak hal yang benda-benda di Alkitab sampai tumbuh-tumbuhannya Iya. ya Kak Endang ya. Iya. Heeh. Jadi gimana? Sudah lengkap ya hari ini ya? Sudah lengkap banget. Senang nggak, Kak? Senang. Terima kasih ya Kak Jun. Saya Jadi, juga senang. Oke. Terima kasih banyak Kak Jun ya. Oke, makasih. Kita sekarang kita mau pamit nih, mau balik. Iya. Ya. Gimana nih? Ayo kita mau foto bareng kali ya. Oh, buat iya. kenang-kenangan. Iya, oke.